Ya, halo, selamat pagi. Di sini sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai alamat broadcast. Alamat broadcast. Kemarin kita udah belajar tentang network address dan udah belajar mengenai netmask. Oke, untuk broadcast address sendiri, di sini kita hanya akan men-end-kan netmask yang bernilai 1. Contohnya gini. Kita punya IP di mana 192.168 168, 30, dan 145 dengan prefiks 24 atau slash 24. Dengan prefiks ini bisa kita dapatkan netmasknya adalah 255, 255, 255, 0. Oke, di sini kalian harusnya udah paham ya kenapa dapatnya 255, 255, 255, 0. Oke, bagaimana cara untuk mendapatkan broadcast address-nya? Nah, tadi Ibu udah bilang N kan netmask yang bernilai 1. Oke, 255, 255, 255. Ini kan representasi dari deret biner sebanyak 111 hingga 8 kali. Oke, jadi cara pertamanya adalah kita ubah dulu IP address-nya menjadi sebuah deret biner dan netmask-nya juga menjadi deret biner. Oke, sehingga didapat deret biner yang seperti ini. Oke, kita N kan netmask yang bernilai 1. Contoh, ini 1 sama 1. 1 sama 1 itu hasilnya 1 ya? Oke, 1N1. 1N1 hasilnya 1. Oke, 0N1 hasilnya adalah 0. 0N1 hasilnya 0. 0N1 hasilnya adalah 0. 0N1 hasilnya adalah 0. 0N1 hasilnya adalah 0. 0N1 hasilnya adalah 0. Oke, begitu seterusnya. Sampai semua netmask yang bernilai 1 kita N kan. Dari N yang oktet pertama ini bisa kita tarik kesimpulan. Bilangan berapapun yang kita N kan dengan 255 atau 18 kali, pasti menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke. Sekarang, yang jadi problem adalah bagaimana jika netmask-nya bernilai 0? Di broadcast, kita mengenal bernama wildcard, di mana di angka 0 ini atau netmask bernilai 0 ini akan otomatis berubah menjadi angka 1. Jadi seperti ini. Oke. Kenapa dia berubah jadi angka 1? Karena broadcast ini adalah menjadi akhiran dari suatu jaringan. Akan dihasilkan nilai broadcast address-nya adalah 192.168.30.255. Dari IP address yang pertama 192.168.30.145/24. Broadcast-nya adalah 192.168.30.255. Oke, tips 1 dalam mencari nilai broadcast adalah ketika kita menemukan atau ketika ini subnet masknya udah pasti 255, kita langsung turunkan bilangan IP address-nya itu apa adanya. Misalnya ini 192 ketemu 255 pasti hasilnya akan 192. 192. Begitu juga yang ini 168 dengan 225 pasti hasilnya akan 168. Kemudian kalau 30 ketemu dengan 255 atau kita N kan, hasilnya pasti 30. Ini kan pasti 0 ya. Nah, tadi seperti Ibu bilang kita akan membuat wildcard-nya. Berarti pasti di sini nantinya adalah 255. Mudah bukan? Bu, gimana kalau seandainya subnet mask-nya bukan yang biasa, bukan slash 8, bukan slash 16, bukan slash 24.
Misalnya kita punya slash-nya 19 ya. 19. Berarti kalau kemarin kalian ingat mengenai eh subnet max, angka 19 atau prefix 19 ini kan menandakan jika angka 1 yang berdiri pada ruas sebelah kiri adalah sebanyak 19. Berarti pada oktet pertama dia akan full. Pada oktet kedua dia akan full. Sekarang kita sudah punya berapa? 8 tambah 8, 16. Berarti kita masih kurang 3 lagi. Berarti kemungkinan di sini kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan menjadi netmax slash 19. Dan ini pastinya akan 0. Oke, kita ubah menjadi bilangan biner. Menjadi bilangan desimal. Hasil desimalnya adalah dari angka ini menjadi 224. Sekarang broadcast-nya bagaimana? Broadcast-nya ya 1922-nya kita tetap turunkan saja karena dia bertemu dengan angka 255. 168 tetap turun. Dan 123 ketemu 0 pastinya akan menjadi 255. Oke, sekarang kita ubah nih pada oktet ketiga. Nilai 215 ini. Nilai 215 ini kita ubah menjadi biner. Dan 224 ini kita ubah menjadi biner. Oke, sekarang kita sudah punya angka pemecahannya nih. Tadi Ibu bilang kok, misalnya ketemu 1, kita N-kan, dan ketemu digit 0, kita wildcard. Di sini angka 1 ada berdiri di digit ketiga. Kita bisa tarik garis lurus di sini. Oke. Yang digit 0 ini, kita wildcard-kan. Ini ada 5 digit angka 0. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 3 digit di depannya kita N-kan. 0N1. 0. 1N1. 1. 1N1. 1. Oke, kita akan mendapatkan bilangan biner sebesar 110111111. Oke. Di mana ketika kita ubah menjadi desimal, ketika kita ubah dia menjadi desimal menjadi 223. Maka broadcast yang kita dapatkan adalah 192, 168, 223, 225. Oke, contoh ada soal latihan. Misalnya kita punya IP address 200, 200, 200, 200 dengan prefix 20 atau slash 20. Slash 20 pastinya kok misalnya kita jabarkan, dia akan memenuhi oktet 1, dia akan memenuhi oktet 1, oktet 2, dan berarti masih kurang 4 buah digit. Berarti di oktet ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pasti yang terakhir oktetnya adalah 0. Oke. Ini langsung kita turunkan ya. Berarti ini jadinya 200. Ini bisa langsung kita turunkan menjadi 200. Kemudian yang 200 pada oktet terakhir bisa kita turunkan menjadi 255. Sekarang kita tinggal ubah pada oktet ketiga ini. Biner desimal 200 ini kita ubah menjadi biner. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, kita ubah si 200 tadi menjadi biner. Binernya adalah 11001000. Dan 240 kita ubah menjadi biner. Yang tadi ya, 111000. Oke, di sini kita punya 4 buah digit angka 1 dan 4 buah digit angka 0. Ini bisa kita tarik garis lurus untuk menjadi pembatasnya. Oke, jadi yang akan mendapat operasi N adalah 4 digit pertama saja. Sedangkan 4 digit terakhir kita bisa langsung wildcard-kan menjadi 1111. Oke, 0 dan 1 atau 0N1 adalah 0. 0N1 adalah 0. 1N1 adalah 1.